wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati sahabat baik tuan rumah Bapak Tardono sekeluarga, yang kami hormati seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah Selerop 2, Bapak-bapak jamaah pengajian pada malam ini, yang insya Allah semua yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, sangat pantas kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masih ditetapkannya iman Islam kita. Kalau iman Islam kita tidak ditetapkan, kita tidak tahu duduknya di mana ini nanti ya. Alhamdulillah kita duduk di sini menunjukkan bahwa iman Islam kita masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menolong kita dengan kesehatan. Alhamdulillah, tadi saya di WA Pak Yusdi, besok kedua Jumat, terus saya bilang insya Allah doakan saya sehat. Kenapa? Sebelum berangkat nih, saya berangkat jam 7:30 tuh udah batuk-batuk terus kerokan dulu di balur apa namanya, kayu putih. Alhamdulillah jalan, bismillah jalan sampai sini, lampunya mati, lampu mati, sudah gelagapan mana yang nomor 10. Terus ada nomor 10 di sana tulisannya buntu, saya belok sana. Nah, enggak, sebelah sana Ada sih buntu lagi. sana itu buntu juga. Oh Pak, katanya bukan di sini. Sampai 3 kali bertanya, jadi 3 kali muter ini saya. Akhirnya terakhir balik lagi ke SMK, karena kebetulan HP saya nggak ada kuotanya. Saya nebeng apa namanya, WiFi, karena saya sudah tercatat jadi anggota sana, jadi WiFi-nya nyambung. Langsung saya telepon Pak Jainuri, ya Allah. Jadi batuk ini pertama kali ketemu Pak Zainuri, di rumah Pak Zainuri saya bilang jangan kasih air dingin, airnya yang hangat. Ternyata sampai sekarang masih nyambung. Jadi suatu saat akan itu. Makanya tadi alhamdulillah saya datang ke sini dalam keadaan bisa ngomong, ya bersyukur kepada Allah ya, karena diberikan kesehatan. Kemudian kita dikasih kesempatan, kemudian kita termasuk orang yang diberikan apa? Kesempatan itu berarti waktu luang ya. Karena mungkin berapa banyak orang ini sekarang kayaknya sibuk gitu. Saya tidak tahu, dari siang saya lihat jalan itu penuh kendaraan. Apakah karena memang hari libur terus malamnya juga penuh, saya lihat jalan kendaraan itu ramai itu. Nah itu mungkin sibuk, mereka itu sibuk, termasuk saudara kita yang di Palestina ini sibuk ya, sibuk, dibuat sibuk oleh Israel. Sementara kita di sini alhamdulillah tidak disibukkan oleh apa-apa. Jadi kalau sampai hadir di sini ya termasuk nilainya tadi apa? Kualitas imannya bagus. Yang kedua, kita bersolawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha untuk mencintai Rasulullah sampai akhir hayat hidup kita, dan kita senantiasa berbuat dengan menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Bapak yang saya hormati, saya mau bercerita tentang Kartini yang saya lihat ini cukup menyedihkan ya, cukup menyedihkan. Anak-anak kita, bahkan ibu-ibu itu tergila-gila dengan budaya TikTok ya, yang dia bergoyang. Bahkan di hari Lebaran itu, bahkan di bulan puasa mereka goyang-goyang ya, tetap pakaian jilbab, pakai kerudung. Mereka tampilkan di shooting gitu ya,
dia pernah divideokan seperti itu. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang termasuk ada generasinya generasi Raden Ajeng Kartini. Nah, saya akan bercerita ada perspektif Islamnya di sini. Yang pertama nanti saya sampaikan, tapi kita mengenal dulu beliau secara singkat. Raden Ajeng Kartini itu lahir 21 April 1879. Kalau Kiai Ahmad Dahlan tahun berapa lahirnya? Lupa saya. Kiai Ahmad Dahlan 18 juga, 18 sekian. Iya. Yang jelas bukan 19, ya. Itu lahir pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Beliau adalah keturunan Ningrat Jawa, ayahnya seorang bupati Jepara, RMA Sosroningrat, ibunya MA Ngasirah putri. Nah, ibunya ini adalah putri dari seorang Nyai Haji, Nyai Hajah Siti Aminah, dan Kiai Haji Madirono, guru agama di Teluk Awur Jepara. Berarti kakeknya Raden Ajeng Kartini itu adalah seorang Kiai Haji. Lalu pendidikan formalnya Raden Ajeng Kartini sekolah rendah Eropa. Yang di sekolah itu hanya ada 2 kelompok komunitas, yaitu para anak bangsawan dan orang-orang Eropa, khususnya orang Belanda. Berarti Raden Ajeng Kartini ini bergaul, berinteraksi, bersosialisasi dengan hanya kelompok 2 ini, yaitu para priayi, para ningrat, dan orang-orang Belanda. Nah, kemudian ada kata-kata yang perlu kita perhatikan. Ini diambil dari surat-suratnya Kartini kepada para sahabat penaknya. Dan sahabat penaknya ini hakikatnya bukan sahabat tapi musuh dalam selimut. Karena ada tujuan-tujuan tertentu untuk menghancurkan Kartini. Yang pertama, beliau mengatakan, dia menulis surat kepada Stella 18 Agustus 1899, ya. Bagi saya hanya ada 2 macam keningratan, kata beliau. Keningratan pikiran, berarti apa? Keningratan intelektual. Yang kedua adalah keningratan budi pekerti, yaitu akhlak. Tidak ada yang lebih gila, kata beliau, dan lebih bodoh orang yang menurut persepsi saya adalah mereka melihat orang yang membanggakan asal keturunannya, ya. Apakah berarti kalau orang sudah asal keturunannya baik, apakah mereka sudah beramal soleh? Kata Raden Ajeng Kartini. Orang yang bergelar Graf atau Baron, ini gelarnya orang-orang Belanda, tidak dapat dimengerti oleh pikiranku yang picik ini. Maknanya 2 ini kalau dalam Al-Quran itu yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini terbukti mungkin kalau Raden Ajeng Kartini itu karena memang turunan Raden. Tapi saat ini banyak orang-orang biasa, tapi dengan keilmuannya dan akhlaknya yang mulia, dia diangkat derajatnya, dihormati orang lain. Karena apa? Karena akhlak dan ilmunya. Misalnya anak seorang tukang beca, kemudian kuliahnya S3, kemudian sekarang jadi dosen di ITB, ya terangkat apa tidak derajatnya? Terangkat. Dia dihormati nggak? Dihormati. Gara-gara apa? Gara-gara ilmu. Nah, ini yang betul kata Allah. Makanya beliau mengatakan, jadi Raden Ajeng Kartini berkata itu betul, bahwa seseorang itu keningratan itu tergantung dia intelektualnya maupun akhlaknya. Dan ini yang didorong oleh Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah mengajak kepada seluruh anggota Muhammadiyah itu untuk terus menuntut ilmu. Sebagaimana Pak Haidar Nasir menyampaikan,
orang-orang Muhammadiyah itu harus terus belajar. Kenapa? Karena orang-orang Muhammadiyah itu adalah tumpuan. Tumpuan siapa? Tumpuan masyarakat. Ketika masyarakat ada masalah, dia bertanya kepada orang Muhammadiyah. Sehingga ketika orang Muhammadiyah malas belajar, malas menuntut ilmu, maka sementara dia merasa jadi tumpuan, menjadi orang untuk bahasa kita curhat, ya, curhat kepada orang-orang Muhammadiyah. Tapi kalau orang Muhammadiyahnya tidak berilmu, pan ngomong apa? Contoh, ya, ketika saya ditanya di satu pengajian tentang apa? Tentang harta warisan. Saya jelaskan sepengetahuan saya, dan setelah saya kaji kembali, bahkan mendengarkan ceramahnya Ustadz Ali Sarifuddin, apa yang saya jelaskan itu tidak tepat. Kenapa? Karena tidak berilmu. Nah, orang itu bertanya kepada saya karena saya merasa karena saya dianggap orang Muhammadiyah yang tahu ilmunya. Ternyata keliru. Nah, ini jadi pelajaran buat kita. Maka apapun jabatan kita, kedudukan kita di Muhammadiyah, kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Itu yang diharapkan seperti itu. Makanya saya ngajar di SMK itu, anak-anak itu saya tanya, ente jurusan apa? TKR. TKR itu apa? Teknik kendaraan ringan. Terus saya ngajarkan sholat jenazah, itu ada hubungannya enggak? Kan kalau tidak ada hubungan, ngapain dipelajari? Kan gitu. Jadi teman kita itu, anak-anak kalau nggak mendengarkan berarti nggak penting. Makanya nggak usah diajarkan. Ada yang berkata begitu, teman kita yang ngajar ada begini. Nah, saya tanya, ada nggak hubungannya? Penting apa tidak? Mereka tidak menjawab. Saya kasih ilustrasi. Suatu saat ada ada orang meninggal, modinnya nggak ada, dan kamu sudah tumbuh menjadi orang dewasa yang bermasyarakat. Nah, ternyata orang di situ ngerti kalau ente itu adalah orang anak lulusan SMK Muhammadiyah. Ketika modin tidak ada, iku baik tuh, bocah iku pernah sekolah di Muhammadiyah. Mereka ngertinya anak-anak yang sekolah di Muhammadiyah pasti bisa baca Quran, ngerti agama, karena labelnya Muhammadiyah. Nah, kalau sekarang kalian, saya bilang, mengikuti pelajaran ini dengan baik, kemudian kamu bisa suatu saat seperti itu bisa manfaat. Ya, jadi makanya saya sampaikan demikian sama mereka, bahwa ilmu ini suatu saat ada manfaatnya. Supaya saya sampaikan, saya ini Madrasah Aliyah Negeri jurusan agama. Tapi kenapa masuk angkatan laut saya jurusannya elektronika senjata? Mati kutu saya, kan gitu. Maknanya apa? Karena ketika saya SMP itu pelajaran fisika itu dasar-dasar elektronika itu cuek aja, saya nggak begitu disenangi lah, nggak diperhatikan. Bahasa Inggris, matematika, semua pelajaran itu ketika pas saya di angkatan laut ketemu ada sinus kosinus tangen, mati kutu saya. Dulu ditinggalkan, ternyata ilmunya dibutuhkan setelah saya masuk angkatan laut. Maknanya apa? Jangan meremehkan ilmu, saya bilang. Kenapa? Suatu saat terpakai, ternyata betul. Sama dengan teman kita itu. Ya, kalau suatu saat ada modinnya tidak ada dan dia paham, wah, bisa gitu, lanjutkan, bisa dipakai ilmu. Nah, itu menurut saya apa yang disampaikan Pak Haidar Nasir, bahwa orang Muhammadiyah itu tidak boleh berhenti menuntut ilmu, karena orang akan bertumpu kepada kita. Oh, itu takon wong Muhammadiyah wis mengerti agama, seperti itu. Sementara mungkin insya Allah tidak ada lah di antara kita ada yang tidak bisa baca Quran misalnya, ya seperti itu. Makanya ketika saya ini sama-sama orang Muhammadiyah, ketika saya tes, saya menguji membaca Al-Quran, anak-anak kita di SMK Muhammadiyah ada yang jelas tidak bisa baca Quran. Memang bukan karena dia sekolahnya di Muhammadiyah terus orang Muhammadiyah tidak mengajar, bukan. Memang awalnya dari SMP-nya, dari rumahnya yang tidak bisa baca Quran. Sementara ya mereka yang dulunya TPQ ya bisa. Sementara kalau di SMK Muhammadiyah sudah waktunya seperti itu, ya mata pelajarannya banyak, diadakan TPQ juga tidak terkejar juga. Sementara ada kelompok BTQ juga di SMK Muhammadiyah. Saya termasuk ngajar ada 5 orang.
Bahkan yang awal sekali diadakan itu tanpa ada hubungannya dengan sekolah. Saya ajarkan kepada mereka, siapa yang mau belajar ngaji, saya siapkan waktunya setelah sholat duhur atau mau pulang sekolah. Dan ada 5 orang yang ikut, dan sampai sekarang belum tamat Iqra. Kenapa? Karena memang waktunya terbagi begitu banyak kegiatan seperti itu. Makanya ya akhirnya dibentuklah ketika saya kelas 10 ngajar itu, dibentuklah oleh sekolah, oleh pihak sekolah ya, terutama bagian kesiswaan. Anak-anak itu dibuatkan dari awal untuk ngaji BTQ, walaupun memang tersendat-sendat karena waktunya seperti itu, dan memang ya tidak semua anak rajin, itu yang terlihat. Maka di sini jelas sekali apa yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini, karena melihat lingkungan bangsa Indonesia pada kondisi seperti itu, dia melihat di lingkungan orang ningrat, di lingkungan orang-orang Belanda yang hebat itu, mungkin ada ilmunya tapi tidak punya akhlak. Beliau melihat seperti itu. Jadi kalangan-kalangan mereka ada yang istilahnya, mereka juga berilmu secara walaupun ilmu dunianya, tetapi mereka tidak punya akhlak. Makanya beliau punya penilaian 2 itu, bahwa keningratan seseorang itu adalah pada ilmu dan akhlaknya.